Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Aqsa, hafizakumullah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Aqsa senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita hidup bersama nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pada pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir, yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Dari kata-katanya juga sudah bisa kita tahu terjemahnya. Muqaddim kalau biasa di buku itu muqaddimah ya. Pendahuluan, yang dahulu kan. Yang mendahulukan ya. Pendahuluan ya. Muqaddim. Muakhir dari kata akhir, makanya ada akhirat ya. Mengakhirkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua Asmaul Husna ini ada di dalam doa Nabi ya. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari doa yang panjang Nabi itu ada asma Allah yang Nabi sebut ya. Antal muqaddim ya. Engkau yang maha mendahulukan, wa antal muakhir, engkau yang maha mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk di salah satu doa tahiyat sebelum salam itu kan, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir. Jadi asma Allah al-muqaddim al-muakhir ini ada di dalam hadis Nabi atau ada di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kata takdim atau muqaddim ini dari kata takdim yang berarti mendahulukan. Ya. Antonimnya dari kata takhir, mengakhirkan. Muqaddim berarti mendahulukan, muakhir berarti mengakhirkan. Adapun al-muqaddim terkait dengan Asmaul Husna adalah Allah yang memberikan kedudukan yang tinggi. Ya, maksudnya kalau didahulukan Allah, orang ini berarti diberikan kedudukan karena didahulukan oleh Allah. Diutamakan oleh Allah. Ya. Sesuatu yang utama kan biasanya didahulukan. Ya. Maka orang-orang yang memprioritaskan sesuatu berarti dia telah mendahulukan sesuatu itu. Nah, Allah Al-Muqaddim adalah yang memberikan kedudukan yang tinggi dan yang menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Artinya ketika dia memberikan kedudukan kepada orang itu memang pas, pantas. Orang itu memang layak, ya, proporsional. Allah mendahulukan apa-apa yang dia kehendaki. Baik waktu, ya, tempat. Ya, Allah mengutamakan tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lebih utama dari masjid yang lain. Karena Allah memang bersifat muqaddim. Mendahulukan apa-apa yang dia kehendaki dan mengakhirkan apa-apa yang dia kehendaki bagi orang-orang yang dia kehendaki pula. Ini makna al-muqaddim. Jadi intinya al-muqaddim itu Allah yang maha mendahulukan. Entah itu tempat, entah itu kedudukan, entah itu waktu, entah itu apapun, Allah yang mendahulukan atau mengakhirkan. Nah, mari kita kembangkan makna al-muqaddim ini. Dari kata mendahulukan ini, maka nanti lahir makna menonjolkan. Makanya ada orang yang ditonjolkan Allah atas sebagian yang lain. Ustadz Fulan lebih menonjol, ya, lebih populer, misalkan, lebih terkenal. Maka Allah Al-Muqaddim yang menonjolkan sebagian orang.
karena mendahulukan, mengutamakan sebagian orang atas sebagian yang lain. Contohnya, Allah menonjolkan para nabi atas seluruh manusia. Dan menonjolkan para nabi atas seluruh manusia, dan menonjolkan sebagian manusia atas manusia yang lainnya. Makanya, para nabi itu adalah manusia-manusia yang paling menonjol, paling utama. Di antara para nabi nanti, ada yang lebih Allah dahulukan lagi, Allah utamakan lagi. Dialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan. Jadi cara Allah menonjolkan itu, mengutamakan atau mendahulukan itu Allah lebihkan. Sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan itu di dunia ya. Di dunia ini Allah, si fulan lebih menonjol, si fulan lebih diutamakan oleh Allah, lebih dimuliakan oleh Allah. Ya, itu di dunia. Dan pasti di kehidupan akhirat nanti lebih tinggi lagi tingkatannya dan lebih besar lagi keutamaannya. Tentu di akhirat nanti juga ada orang-orang yang Allah dahulukan masuk surganya, lebih diutamakan tingkatan surganya. Itu lebih besar lagi ya, pendahuluannya atau penonjolan yang Allah inginkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 2, "Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim." Qadam dari kata muqaddim juga sama akar katanya. Gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai qadam, ya, kedudukan. Makanya muqaddim memberikan kedudukan atau mendahulukan sehingga orang itu diberikan kedudukan. Gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah kita melihat bagaimana nabi ini didahulukan oleh Allah. Bukan hanya terhadap manusia, tetapi nabi ini didahulukan oleh Allah, diutamakan, ditinggikan derajatnya melebihi seluruh nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Nah, di ayat terakhir ini kita lihat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Makanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling Allah dahulukan. Memang dari sisi waktu, Nabi ini Nabi terakhir. Gitu ya. Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sisi kemuliaan, dari sisi kehormatan, justru Allah dahulukan. Allah utamakan. Nah, karena itu buktinya adalah bagaimana kita tidaklah menyebut nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad itu disebut. Tidak sah syahadat seseorang kalau dia syahadatnya tidak juga bersyahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah utamakan dia. Allah dahulukan dia. Kita tahu bagaimana dalam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW juga menjadi imam yang makmumnya adalah para nabi-nabi. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuqaddim, ya, mendahulukan Nabi Muhammad dalam artian memuliakan Nabi Muhammad, ya, mengutamakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nabi contohnya. Sahabat Nabi misalkan Allah al-muqaddim, Allah mendahulukan, artinya mengutamakan. Di antara sahabat itu ada sahabat yang paling mulia. Kita tahu
apa namanya, Bilal itu kan mulia ya, dan lebih dulu masuknya Islam daripada Umar. Tetapi kedudukan Umar disepakati jauh lebih baik daripada Bilal, meskipun Bilal itu duluan masuk Islamnya. Umar, nah, Allah muqaddim. Memang Bilal Allah muqaddim dari sisi waktu keislamannya, tetapi Umar itu Allah muqaddim, Allah utamakan dia dari sisi kemuliaannya. Nah, di antara para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Makanya ketika Umar jadi khalifah dan beliau itu ingin khutbah Jumat, dulu khutbah Jumat itu mimbarnya kan naik, ada tangganya gitu. Dulu Abu Bakar itu biasa di tangga nomor sekian. Ketika Umar menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, ini Abu Bakar, Umar itu ketika naik mimbar itu dia tidak berada di tangga yang biasa Abu Bakar berdiri di situ. Kenapa kata Umar? Tidak layak aku berada di atas Abu Bakar. Aku jauh ya kedudukanku di bawah Abu Bakar. Maka Umar pun berhenti di tangga mimbar di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini lihat bagaimana meskipun beliau sudah meninggal Abu Bakar, tetapi karena Allah muqaddim, Allah maha mendahulukan, mengutamakan, maka keutamaan Abu Bakar itu juga tetap terjaga. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan Abu Bakar, tidaklah matahari terbit kepada seseorang setelah para nabi yang lebih baik daripada ketika matahari terbit pada Abu Bakar. Jadi sampai matahari terbit terbaik itu setelah para nabi adalah saat matahari terbit yang ada Abu Bakarnya. Nah, ini bagaimana Allah muqaddim, mendahulukan ya. Bahkan keutamaan Abu Bakar, misalkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang aku ajak kepada Islam kecuali dia memiliki ketergelinciran sebelumnya. Dia di masa jahiliyahnya ada ini, ada itu ya. Ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi tidak kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu memang sebelum Islamnya dia udah bagus ya. Akhlaknya sudah bagus. Nah, itu contoh al-muqaddim ya. Allah maha mengutamakan, Allah maha mendahulukan, Allah maha memuliakan. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Di antara makna al-muqaddim, al-muakhir adalah Allah yang mendahulukan orang saleh dan mengakhirkan orang yang tidak saleh. Mendahulukan yang berilmu dan mengakhirkan yang bodoh. Mendahulukan orang yang mencintai dan mengakhirkan orang yang membenci. Mendahulukan yang menghadapkan diri kepadanya dan mengakhirkan yang berpaling darinya. Allah mendahulukan baik kedudukan, waktu, dan tentu semuanya didasari oleh keadilan. Artinya tidak mungkin Allah samakan manusia itu gitu. Masa manusia yang soleh sama dengan manusia yang tidak soleh itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pastilah orang-orang soleh itu, Pak, lebih didahulukan oleh Allah. Lebih diutamakan oleh Allah. Tentu ukurannya bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Boleh jadi orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang apa namanya jauh dari Allah. Nah, makanya teman-teman itu suka melesetin soleh, lawannya salah gitu. Lawannya soleh salah. Orang soleh pasti kehidupannya lebih tenang, ya, lebih berkah. Ya. Walaupun rumah mereka mungkin sederhana, income mereka juga biasa. Gitu. Orang-orang yang tidak soleh, walaupun kelihatannya mungkin secara ekonomi kelihatannya gampang mudah, itu kalau kita compare mau jujur gitu, sayangnya kan kita tidak tahu 24 jam apalagi isi hati orang. Gitu. Maka tidak mungkin orang-orang soleh itu ya kemudian disamakan dengan orang-orang yang salah gitu. Sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh pasti nggak sama di sisi Allah. Di kehidupan dunia ini saja tidak sama. Orang-orang yang penuh cinta dengan orang yang penuh kebencian itu juga tidak mungkin sama. Orang-orang yang dekat kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah dengan orang-orang yang berpaling dari Allah nggak mungkin.
Jelas Allah mengatakan siapa yang mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Siapa yang mengingat Allah dia akan hati tenang. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang jauh dari Allah, maka hatinya hati yang sempit. Kehidupannya kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya luas, tapi hatinya sempit. Walaupun uangnya banyak, tetapi hatinya sempit. Dia terus akan merasakan kekurangan. Allah al-Muqaddim, Allah yang mendahulukan. Dan ini ternyata menjadi kaidah dalam pendidikan juga. Jika yang berprestasi tidak dihargai, yang malas tidak diberi hukuman, maka perkaranya akan menjadi kacau ya. Sekolah yang pinter sama yang nggak pinter samain nilainya, nggak mungkin sama. Ya, yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi disamakan di sekolah, ya kacau sekolah itu. Ya. Kemudian misalkan yang di kantor juga begitu. Ya. Kompetensinya beda, gaji sama. Pasti kacau tuh kantor. Ya. Dunia ini bisa kacau kalau semuanya disamakan. Gitu. Orang-orang yang dermawan dengan orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang rajin sedekah, kalau disamakan dengan orang-orang yang pelit, maka orang-orang kan berhenti bersedekah. Kenapa? Karena mereka nggak melihat sama aja saya sedekah, sama nggak sedekah sama aja deh. Terus si Anu nggak pernah sedekah tuh, sama aja. Kehidupannya sama-sama susah sama saya, atau sama-sama kaya tuh, sama-sama mudah hidupnya si pelit itu. Akhirnya si pelit makin pelit, ya. Si dermawan akhirnya yang tadinya dermawan jadi pelit. Kenapa? Karena ada kesamaan di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan. Terbukti bahwa lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga zakat itu makin tumbuh. Ya. Orang-orang yang berzakat itu bukan malah berhenti berzakat, tapi dia makin ketagihan, makin meningkat donasinya. Saya kemarin bicara sama seseorang bahwa ternyata di zaman COVID ini donasi malah naik gitu. Donasi malah naik kata dia gitu. Donasi-donasi untuk orang-orang yang membutuhkan itu malah tinggi, kata dia gitu. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena Allah itu pasti membedakan orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang dermawan itu pasti didahulukan oleh Allah, diutamakan. Gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara makna al-muqaddim, jadi kata muqaddim ini arti umumnya adalah mendahulukan, tapi konteksnya bisa kemudian meluas. Nah, di antara konteks Allah al-muqaddim itu adalah dia mengutamakan kekasih-kekasihnya dan melindungi mereka dari kemaksiatan. Jadi orang-orang yang dilindungi dari kemaksiatan itu adalah orang-orang yang didahulukan oleh Allah, diutamakan. Berarti orang-orang yang bermaksiat itu orang-orang yang diakhirkan oleh Allah. Jadi kalau kita terlindungi dari maksiat, terlindungi dari perbuatan mungkar, nah itu adalah wujud Allah mengutamakan kita. Kita dispesialkan Allah. Allah mengutamakan mereka dengan pemahaman dan hikmah. Nah, kalau kita ini kok dalam memahami agama itu mudah, rajin ngaji. Jadi teman-teman yang masih ngaji, senang taklim, ya gitu. Di zaman COVID ini masih mau mendengarkan kata tausiah. Gitu. Ini adalah orang-orang spesial, orang-orang yang ditakdim oleh Allah, orang-orang yang dimuqaddim oleh Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'malun wal ladzina la ya'lamun." Tidak sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Nah, sama, karena Allah itu kan al-muqaddim, mengutamakan, mendahulukan, muakhir, dan mengakhirkan. Pasti yang berilmu itu lebih diutamakan, lebih didahulukan oleh Allah dari ada yang tidak berilmu. Jangankan manusia. Anjing saja itu yang ngaji sama yang tidak ngaji, kalau bahasa ininya, anjing yang sekolah sama yang nggak sekolah gitu ya. Itu beda. Anjing yang sekolah itu buruannya halal loh.
Tangkapannya halal loh anjing yang sekolah. Anjing yang sekolah itu maksudnya anjing yang terlatih. Tapi anjing yang tidak terlatih berburu, lalu dia menangkap buruan, entah itu kijang atau rusa, maka sampai mati buruannya itu, belum sempat disembelih itu dagingnya haram. Makanya orang-orang yang berilmu itu buruan pahalanya, ya itu diterima. Orang-orang yang tidak berilmu, buruan pahalanya, walaupun dia buru karena tidak didasari oleh ilmu, ya buruannya sia-sia. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-muqaddim seperti itu. Allah mengutamakan orang-orang yang taat, mengutamakan orang-orang yang soleh, mengutamakan orang-orang yang mendekat kepadanya, mengutamakan orang-orang yang menjalankan syariatnya, dan tentu muakhir menghinakan, ya, mengakhirkan orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Makanya orang-orang kafir itu bukti mereka dihinakan di akhirat nanti, mereka ya masuk neraka misalkan. Matahari udah muncul. Ayo. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ya, bagaimana orang-orang kafir itu diakhirkan oleh Allah. Tidak didahulukan, tidak diutamakan. Sampai saking-sakingnya diakhirkan oleh Allah, mereka itu nggak ada nilainya. Perhatikan surah Al-Kahfi ayat 105 ini. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi amal-amal orang kafir itu saking diakhirkannya oleh Allah, saking dihinakannya oleh Allah, amalan mereka itu nggak ada nilai. Jadi orang-orang kafir itu nggak ada nilainya di hadapan Allah, karena mereka diakhirkan oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu, ya, itu adalah orang-orang yang dimuqaddim. Maka amalan mereka itu dikasih nilai oleh Allah. Meskipun sebesar zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, makanya al-muqaddim al-muakhir ini kaitannya adalah sebab kita diawalkan, sebab kita diutamakan oleh Allah itu adalah kaitannya dengan amal soleh, kaitannya dengan ikhlas, kaitannya dengan amal perbuatan, kaitannya dengan keistiqomahan. Makin ikhlas kita, makin banyak amal soleh kita, makin istiqomah kita, maka kita makin ditakdim oleh Allah, makin didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bentuknya bisa macam-macam. Bahkan kita bisa beramal soleh sendiri, kita bisa istiqomah, itu tanda kita didahulukan oleh Allah. Adapun buahnya bisa macam-macam, bisa kedudukan, bisa rezeki yang banyak, bisa kemudahan hidup. Tapi itu hanyalah sesuatu yang sifatnya tidak primer. Yang primer itu orang dibuat bersyukur oleh Allah, dibuat bersabar oleh Allah, diberkahi kehidupannya, ditenangkan batinnya, itu orang-orang yang ditakdim oleh Allah, dimuqaddim oleh Allah, diutamakan, didahulukan oleh Allah. Nah, kalau antum mau tahu kita ini salah satunya mungkin dimuqaddim Allah atau tidak, didahulukan oleh Allah, para ulama mengatakan seseorang akan mengetahui kedudukannya di sisi Allah melalui terkabulnya doa di saat sulit dan krisis. Coba kira-kira kalau antum lagi genting, lagi sulit, lagi kira-kira doanya kalau antum doa makbul nggak? Makanya orang-orang yang diutamakan oleh Allah tuh seringkali doanya mudah terkabul. Kalau kita seringkali berdoa dalam keadaan yang sangat sulit dan cepat terkabul, ya mudah-mudahan itu tanda bahwa kita itu ditakdim oleh Allah, diutamakan oleh Allah. Nah, dan ketinggian di sisi Allah tuh sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Ya, orang aja untuk jadi presiden berapa miliar, berapa triliun, ya.
Makanya kos cari kedudukan jabatan di dunia ini kan tinggi sekali. Ya. Mau jadi lurah, mau jadi camat, nah, itu aja udah berapa dana yang harus keluar ya. Makanya biasanya orang-orang itu untuk berkuasa di backup oleh pemodal-pemodal, sehingga sebenarnya the real penguasa ya boleh jadi adalah pemodal itu sendiri. Ya. Ini di dunia gitu. Bagaimana kalau kita ingin memiliki kedudukan di sisi Allah? Kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Tentu itu sangat mahal gitu. Nah, prestige ya tentu sangat mahal. Nah, maka kalau kita baca surat Yasin tentang seorang dai yang dibunuh ya dalam surat Yasin itu, lalu dai ini ketika dia dibunuh oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, lalu setelah mati itu Allah berfirman kepada dai atau seorang dai yang mati dibunuh ini, Allah berfirman kepada dai ini, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ketika dia masuk surga ini, dai ini di surga pun masih ingat kaumnya ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan kaumku itu ya'lamun mengetahui. Ya. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya, ini sifat dai itu sampai udah meninggal pun masih ingat kaumnya, itu cinta ya, sifat dai itu. Ya, dia ingin kaumnya itu masuk surga, dia nasihati ya sampai dia terbunuh ya. Ini berarti perjuangan ya. Pengorbanan itu adalah jalan untuk mendapatkan takdimnya Allah, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawahah ini diberi tugas oleh Nabi untuk jadi panglima ketika menaklukkan Romawi. Ini ada kisah yang sangat luar biasa ya. Kita akan melihat bagaimana al-muqaddim, al-muakhir ini terasa sekali dalam peristiwa ini. Karena Nabi menunjuk 3 orang panglima ya. Maksudnya 3 orang panglima itu nanti bergantian. Kalau si Fulan gugur, maka nanti digantikan oleh si Fulan. Ya. Si Fulan gugur, nanti digantikan oleh si Fulan. Ya. Yang pertama yang Nabi tunjuk itu, ketika penaklukan Romawi itu adalah, kalau tidak salah, adalah Zaid. Ya. Zaid megang liwa, liwa itu? Semacam bendera atau istilahnya yang lain itu, panji gitu ya. Memegang panji, lalu dia maju ke medan tempur. Saat itu kemudian dia gugur karena Nabi menunjuk kalau nanti Zaid ini gugur, nanti yang megang panji ini adalah Ja'far. Ja'far pun memegang panji itu, kemudian dia pun berada di medan tempur, lalu Ja'far ini pun wafat atau gugur di medan tempur. Saat kedua sahabatnya ini telah gugur, Abdullah bin Rawahah kan mestinya langsung memegang panji itu. Tapi dia saat itu agak ragu. Ya, tentu agak ragu karena melihat 2 temannya gugur. Ya, berarti saya kemungkinan calon gugur juga kan gitu. Nah, saat itulah dia kemudian saat ragu itu dia pun memotivasi dirinya. Nah, ini sekaliber beliau ini sampai ya ada ragu untuk memimpin ya. Tapi dia meskipun ragu, dia tetap memotivasi dirinya agar tetap yakin, agar langsung mengerai panji tersebut. Apa dia katakan kepada dirinya yang saat itu masih ragu? Dia menyenandungkan syair ya, yang terjemahnya kira-kira seperti ini. Aku telah bersumpah wahai jiwaku, kamu maju ke medan tempur atau kamu tidak menyukainya. Jika kuhimpun semua prajurit dan mereka semua lari dari medan tempur,
maka aku tidak melihatmu tidak menginginkan surga. Kamu kan ingin surga. Seandainya orang itu lari, prajurit itu mundur ke belakang, kamu kan pengennya surga. Sudah lama kan kamu tidak tentram, dan ketahuilah kamu ini bukan siapa-siapa, kamu ini cuma sekedar setetes air mani yang hina. Ngapain sih gitu? Maju aja, ayo, jangan takut gitu. Dia memotivasi dirinya. Hai jiwaku, kata dia, mana yang kamu pilih, mati syahid atau mati biasa? Telaga kematian telah berada di hadapanmu. Nih di depanmu telaga kematian. Kamu mau mati biasa atau mati syahid? Dia memotivasi dirinya yang ragu. Jika kamu lakukan seperti apa yang mereka berdua lakukan, ya, panglima sebelumnya Zaid dan Ja'far, berarti kamu telah mendapatkan petunjuk dan yang kamu cita-citakan selama ini akan tercapai. Kamu kan kepengen surga. Ini kesempatan masuk surga nih, kata dia gitu. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawah. Dan akhirnya dia kemudian mengambil panji itu, memimpin pertempuran, dan dia pun gugur. Setelah peristiwa itu Nabi bercerita kepada para sahabat tentang 3 orang ini. Kata Nabi SAW, aku melihat panglima yang pertama Zaid yang sudah gugur mati syahid itu, dia berada di surga yang level ini. Terus di sebelahnya dia di level yang sama juga ada di situ Ja'far. Setelah itu Nabi diam. Nabi tidak menceritakan Abdullah bin Rawah. Sahabat-sahabat tanya, kok Nabi diam? Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Rawah yang juga gugur di peperangan itu? Kata Nabi, baru Nabi bercerita. Dia sempat ragu. Dia tidak segera meraih panci itu. Sehingga kedudukannya ada di bawah kedua orang tadi. Nah, coba perhatian. Dia tetap gugur di medan tempur dan dia mati syahid gitu. Tetapi ketika dia tidak bersegera, tidak mendahulukan, ya, tetapi dia agak menunda, mengakhirkan sedikit. Dia menunda, berarti tidak mendahulukan, tidak mensegerakan. Maka ternyata walaupun sama-sama di surga, sama-sama mati syahid, tapi kata Nabi kedudukannya turun. Bagaimana dengan kita gitu ya? Ini pasti orang-orang yang sering berlambat-lambat untuk memenuhi ketaatan kepada Allah. Ya. Orang-orang yang tidak bersegera. Walaupun ujung-ujungnya dia taat, tentu tidak akan sama dengan orang-orang yang bersegera, itu tidak akan sama. Walaupun sama-sama di surga. Kenapa? Karena Allah itu muqaddim muakhir. Ya sama teman-teman yang ikut taklim dengan yang tidak ikut taklim itu nggak mungkin disamakan oleh Allah. Nggak mungkin antum yang ikut taklim dengan yang tidak taklim itu disamakan oleh Allah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin sama. Ya. Nah, tapi kita perlu sepakati bahwa ukuran apakah seseorang itu ditakdim, diutamakan, atau muakhir, diakhirkan, adalah ketaatan kepada Allah. Ini substansinya. Ini yang paling menjadi ukuran. Nah, artinya adapun misalkan orang itu diutamakan Allah dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, itu tidak menjadi ukuran bahwa dia diutamakan kalau dia tidak taat. Tetapi kalau orang itu taat, dan kemudian dia juga memiliki harta, kekayaan, kedudukan, wah ini berarti orang ini kedudukan dan hartanya adalah tanda Allah muliakan. Tapi kalau sekedar orang itu memiliki harta, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, itu tidak serta-merta orang itu kemudian diutamakan oleh Allah. Dalilnya apa? Surat Al-Fajr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla. Jadi ada manusia yang pola pikirnya kalau dia diberikan harta kekayaan, dia bilang Allah mengutamakanku. Tapi kalau disempitkan rezeki, Allah mengakhirkanku, Allah menghinakanku. Maka Allah tolak itu. Kalla, nggak begitu ukurannya. Tapi ukuran kamu diutamakan atau diakhirkan adalah ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kamu makin taat kepada Allah, ya makin mudah untuk beribadah kepada Allah, makin mesra kepada Allah, kamu tuh spesial. Tapi kalau orang itu makin jauh dari Allah, makin banyak maksiatnya kepada Allah, orang itu diremehkan oleh Allah, diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka jika ada orang yang memiliki harta, jabatan, tinggi, rumah mewah, namun dia bermaksiat kepada Allah, maka sungguh orang tersebut sedang diakhirkan oleh Allah. Karena seluruh kelebihan yang bersifat dunia adalah kelebihan yang bersifat ujian atau istidraj. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, itu penjelasan dari al-muqaddim dan juga al-muakhir secara al-muakhirnya secara selintas. Ya. Mari kita lihat apa makna al-muakhir. Ya. Walaupun secara selintas tadi sudah kita jelaskan. Al-muakhir adalah dia yang mengakhirkan sesuatu lalu melakukannya secara proporsional. Ya, artinya Allah itu mengakhirkan tidak serampangan gitu. Dia mengakhirkan orang-orang yang dikehendaki dari kedudukan mereka, atau mengakhirkan sesuatu dari waktunya karena ilmu dan hikmahnya. Nah, intinya Allah mengakhirkan apa yang ingin dia akhirkan, siapa yang ingin dia akhirkan, ya, sesuai dengan ilmu, keadilan dan hikmahnya, proporsional. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang diakhirkan, ya. Makanya saking mereka diakhirkan itu dihinakan oleh Allah ketika mereka bertengkar di akhirat, ya. Orang ahli neraka itu bertengkar di akhirat, masih bertengkar gara-gara kamu nih, gara-gara kamu nih. Kalau bukan kamu nggak mungkin masuk neraka nih. Maka Allah berfirman kepada ahli neraka, jangan kamu bertengkar di hadapanku. Padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hambaku. Udah jangan bertengkar, udah. Nikmatin aja tuh neraka. Orang-orang yang diakhirkan oleh Allah adalah orang-orang yang masuk neraka. Makanya tidak ada lagi kenikmatan yang disebut kenikmatan jika akhirnya adalah neraka. Tidak pantas penderitaan disebut penderitaan kalau ujungnya kita masuk surga. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Al-muakhir, ya, Allah mengakhirkan orang kafir, mengakhirkan orang maksiat, mengakhirkan orang musyrik. Makanya sahabat-sahabat dulu, bagaimana mereka mungkin sebagiannya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, tapi sampai saat ini kalau kita sebut nama sahabat Nabi, kita bilang radhiyallahu anhum. Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Bilal radhiyallahu anhu, Suhaib radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang yang diakhirkan oleh Allah, bagaimana mereka menjadi contoh-contoh kehinaan, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Walaupun mereka di dunia dulu punya harta, gitu, punya jabatan, tapi apalah guna jabatan kalau dia dihinakan oleh Allah. Kadang-kadang kemuliaanmu lebih tinggi daripada jabatanmu, gitu. Maka al-muqaddim al-muakhir ini, ya, jangan dijadikan tolak ukuran itu harta jabatan duniawi, gitu. Walaupun ketika orang ini taat beriman, nah itu bisa menjadi pelengkap saja sifatnya, pemanis, ya. Kita tahu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi memerintahkan pasukannya pada perang Badar untuk melemparkan jenazah. Perang Badar itu orang-orang kafir musyrik dihinakan oleh Allah. Ketika mereka mati dalam perang Badar, orang kafir itu, Nabi memerintahkan untuk melempar jenazah mereka, jenazah Utbah, Abu Jahal dan para temannya ke dalam lubang. Lalu Rasulullah SAW berdiri di atas mereka seraya bersabda, semoga Allah membalas kalian dengan keburukan, yaitu kaum yang telah mengusirnya secara biadab dan yang sangat mendustakannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kau berbicara kepada orang yang telah menjadi bangkai? Beliau bersabda, kalian tidak lebih paham dengan perkataanku dari mereka, atau mereka lebih paham dengan perkataanku daripada kalian. Nah, ini bagaimana mati mereka, jasadnya dilemparkan, gitu. Jadi mereka dihinakan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, al-muqaddim al-muakhir adalah dia yang mengutamakan orang-orang baik dan membuat mereka sibuk dengan Allah dan mengakhirkan orang-orang jahat dan menyibukkan mereka dengan dunia. Jadi orang-orang yang cuma sibuknya dengan dunia itu adalah orang-orang yang diakhirkan oleh Allah. Kenapa? Karena dunia ini kalau kita baca dalam hadis Nabi itu, bahasan hadis Nabi itu tidak pernah memuliakan dunia, justru menghinakan dunia. Dunia ini adalah bangkai, gitu. Sampai disebut seperti itu.
Maka hanya orang-orang yang jelek, yang hina, yang suka bangkai. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang disibukkan dengan Allah. Ya. Maka jika Allah ingin menghinakan seseorang, maka Allah akan sibukkan mereka dengan dunia. Seakan-akan mereka hidup di saluran pembuangan. Allah sibukkan mereka dengan sesuatu yang hina. Dan jika Allah ingin mengutamakan seseorang, maka Allah akan muliakan dia dengan pengenalan kepada Allah. Ya. Dunia ini coba nggak pandang Anda berpendidikan atau tidak berpendidikan, ya semua orang tuh banyak sibuk dengan dunia, cinta kepada dunia. Hanya orang-orang khusus saja yang apa namanya, yang tidak melihat dunia ini sebagai sesuatu yang harus jadi ambisi. Nah, maka orang-orang yang apa namanya mulia diutamakan oleh Allah adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan Allah. Nah, dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, di antara sifat orang-orang yang beruntung itu sebutkan dalam ayat 3 sampai 4 itu, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-laghu. Apa itu al-laghu? Sebagian mufassir mengatakan al-laghu itu yang tidak berguna itu selain Allah. Maka segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu al-laghu. Maka orang-orang yang disibukkan oleh dunia sampai melupakan Allah adalah orang-orang yang diakhirkan oleh Allah. Tapi orang-orang yang punya dunia, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, tetapi itu semua mereka gunakan untuk menghadap Allah, untuk taat kepada Allah, itu orang-orang yang Allah muliakan. Imam Al-Ghazali berkata, Al-Muqaddim Al-Muakhir adalah yang Allah yang mendekatkan dan menjauhkan. Dia mendekatkan ke kekasih-kekasihnya dan menjauhkan musuh-musuhnya. Makanya cukuplah sebuah apa namanya didahulukan oleh Allah adalah ketika orang itu dekat dengan Allah. Cukuplah sebuah kehinaan atau orang itu diakhirkan oleh Allah ketika orang itu dijauhkan dari Allah. Nah, karena sesungguhnya sahabat-sahabat sekalian, hukuman terberat bagi seseorang adalah ketika Allah menjauhkannya dan melaknatnya, dan anugerah terbesar yang diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada seseorang ketika orang itu didekatkan kepadanya. Coba kalau kita mengatakan orang itu didahulukan karena jabatannya, berarti Firaun itu didahulukan dong, diutamakan dong, ya. Tetapi ternyata dihinakan gitu. Maka sesungguhnya kata Imam Ghazali, orang-orang yang didahulukan itu adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau semalam Anda tahajud, mungkin Anda berarti orang-orang yang didahulukan oleh Allah. Kalau kita tadi salat subuh, Allah mendahulukan kita. Pagi ini kita ngaji, Allah mendahulukan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita sering kali didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lewatkan ini ya. Nah, karena Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir, maka tidak ada yang bisa memajukan apa yang Allah akhirkan, dan tidak ada orang yang bisa mengakhirkan apa yang Allah dahulukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan termasuk kematian, tidaklah dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ya. COVID ini nggak bisa mendahulukan apa yang Allah akhirkan. Jadi kalau ajal kita ini masih diakhirkan, ya maka ya nggak, COVID ini juga nggak mematikan. Gitu. Tapi kalau orang itu misalkan ajalnya sudah ditetapkan, ya nggak COVID pun bisa meninggal. Karena Al-Muqaddim mendahulukan, mengakhirkan dalam konteks waktu, karena konteksnya bisa macam-macam tadi. Kalau dalam konteks waktu bisa juga Allah mendahulukan si fulan meninggal, mengakhirkan si fulan meninggal. Nah, itu konteks waktu ajal, itu Allah yang punya. Jadi penyakit ini kalau kita lihat dari konteks Muqaddim Muakhir, tidak akan mendahulukan ajal kita atau mengakhirkan ajal kita. Jadi nggak usah terlalu takut.
Takut boleh, karena takut itu membuat kita akhirnya ikhtiar, membuat kita akhirnya menjaga kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, dan seterusnya. Ya. Nah, di antara yang Allah akhirkan adalah Allah tidak langsung menyiksa mungkin, karena Allah memberikan kesempatan bagi orang untuk bertaubat. Karena kalau Allah ini tidak mengakhirkan siksa, semua orang dihukum, termasuk kita ini kayaknya nggak ada lagi di muka bumi ini, karena semua kita berdosa. Jadi Allah muqaddim muakhir berdasarkan hikmah, berdasarkan ilmunya. Ya. Nah, sekarang poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah setelah kita membahas al-muqaddim al-muakhir ini, apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama adalah ya, karena muqaddim itu artinya mendahulukan, ya berarti mensegerakan, maka hendaklah kita segera taat. Ya. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin. Segeralah untuk meraih ampunan dan surga. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah. Nah, karena kita menauladani al-muqaddim, Allah mendahulukan. Berarti mensegerakan. Ya. Karena nanti keadaan kita segera di dunia ini, segera dalam ketaatan atau menunda ketaatan, itu akan mempengaruhi kita segera masuk surga atau tidak masuk surga. Karena kita tahu nanti orang-orang yang melewati sirat, yang membentang ya ke surga, kan kita sebelum masuk surga itu harus menyeberangi jembatan ya yang disebut dengan sirat. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, kan gitu. Ini kita harus melewati ini. Dan kecepatan kita untuk bisa melewati ini sampai ke surga, karena di bawahnya di neraka, itu sangat tergantung kesegeraan kita di dalam ketaatan di dunia ini. Maka dalam hadis riwayat Muslim, ada orang yang melewati bagaikan kilat, ya bagaikan kilat atau bagaikan buruk kendaraan Nabi itu ya, maksudnya seperti angin, ada bagaikan hujan, ya. Ada juga yang merangkak, ada juga yang terjatuh, ya itu tergantung kesegeraan dia di dunia dulu. Nah, maka kita harus segera, ya. Kalau kita sholat berjamaah, ya kita segera berada di terdepan. Makanya Nabi mengatakan taqaddamu fa'tammu bi. Ayo paling depan dong di shopnya. Ya, kita ini kadang-kadang kalau di depan, silakan Pak, silakan orang lain. Kalau pembagian uang paling nomor 1. Giliran di hadapan Allah paling mau belakang. Kalau ketemu artis maunya di depan, gitu. Tapi kalau mau ketemu Allah maunya di belakang, heran. Makanya Nabi bersabda, seandainya manusia tahu bagaimana kedudukan sop awal dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali harus undian, mereka niscaya akan ikut undian itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi hendaklah kita senantiasa bersegera. Yang berikutnya, hendaklah kita senantiasa mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Mendahulukan segala yang terkait dengan akhirat. Orang-orang yang mengutamakan amal soleh, maka Allah akan mengutamakan mereka. Sedangkan orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya, maka Allah akan mengakhirkannya urusannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu kaum terbiasa terlambat hingga Allah melambatkan mereka. Boleh jadi banyak urusan-urusan kita yang Allah akhirkan. Allah tunda pengabulannya, Allah tunda dealnya, hasilnya, karena kita menunda Allah. Kamu akhirkan Allah, maka Allah akhirkan urusanmu. Kamu akhirkan sholat, maka Allah akhirkan urusan. Yang belum dapat jodoh mungkin mengakhirkan Allah, mungkin Allah akhirkan, mungkin. Ya. Hendaklah setiap orang-orang mukmin. Nah ini al-muqaddim mengutamakan orang-orang yang beriman dan mengakhirkan pencipta dunia. Kan tadi Allah mengutamakan orang-orang beriman. Maka kita pun mestinya juga mengutamakan orang-orang yang beriman. Kalau ada pemilu, itu yang kita utamakan orang-orang yang beriman. Kalau ada capres, kita mengutamakan orang-orang yang memang
keberpihakannya kepada Islam, keimanan itu yang kita pilih kira-kira gitu. Ini mumpung lagi nggak pilkada ini ngomong begini, jadi murni. Makanya kalau orang itu mengutamakan orang-orang yang Allah mengutamakan orang-orang yang akhirkan, nah itu berarti dia nggak menauladani al-muqaddim al-muakhir. Maka kita harus mengakhirkan orang-orang munafik dan fasik. Jangan memuji orang munafik, jangan memuji orang kafir. Nah, itu muqaddim muakhir kita tuh. Harus puji orang-orang yang baik, puji orang-orang yang soleh, puji orang yang taat. Jangan gara-gara orang-orang kafir itu punya harta, punya kekayaan, lalu kita puja-puji. Padahal Allah itu mencela mereka. Bagaimana kita memuji orang-orang yang Allah cela? Bagaimana kita mengangkat mereka pada suatu jabatan yang Allah itu menghinakan mereka? Ini nggak nyambung. Karena memuji ahli maksiat berarti membalikkan sesuatu. Menjadikan kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Dan kalau kita terus-menerus melakukan itu, maka kita akan menjadikan kemaksiatan sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kemaksiatan. Ini bahaya kalau orang-orang non-muslim, orang-orang yang jahat, orang-orang munafik, itu senantiasa berada di puncak-puncak di jabatan kedudukan. Ini merusak nilai. Akhirnya anak-anak kita, generasi kita nggak apa-apa, kita pembohong. Tuh dia bisa jadi pejabat ini, dia tuh bisa jadi pemimpin ini tuh. Nggak apa-apa, pembohong nggak apa-apa. Akhirnya orang biasa dengan kepembohongan gitu. Karena orang sudah mengangkat orang-orang pembohong jadi pemimpin. Kita nggak nyebut siapa-siapa ya, ini umum aja. Ya. Nah, makanya Nabi sampai berdoa, ya Allah jangan jadikan kebaikanku berada di tangan orang-orang kafir munafik. Jangan jadikan aku ini butuh kepada mereka. Nah, mengakhirkan hawa nafsunya, ya, kita mengakhirkan hawa nafsu. Nah, maka para ulama berkata, apabila cahaya nama Allah Al-Muakhir telah bersinar di hati, maka dia akan mengakhirkan apa saja yang Allah akhirkan dan mendahulukan apa yang Allah dahulukan. Ini kira-kira yang saya bisa sampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja. Saya silakan kepada host, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Baik, syukur Ustadz untuk paparannya. Ini kebetulan Pak Rudi sedang ada keperluan, jadi digantikan sementara. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Bisa menulis di kolom chat ataupun langsung ditanyakan kepada Ustadz. Baik, Ustadz, sampai saat ini belum ada yang bertanya. Mungkin bisa saya mulai pertanyaan dari saya, Ustadz. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan pembagian rezeki yang berbeda-beda bagi manusia di dunia ini, Ustaz, selain hal itu adalah merupakan kehendak dari Allah, apakah ini juga merupakan bagian dari pemaknaan sifat Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, Ustaz? Iya, betul. Jadi ada orang yang dilebihkan di satu sisi, ya, tapi diakhirkan di sisi yang lain. Itu Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Cuma sayangnya manusia ini kan kalau bicara tentang rezeki kan langsung uang gitu. Ini yang bahayanya gitu. Uang itu memang rezeki, tapi rezeki itu bukan cuma uang. Bahkan di zaman Covid ini, rezeki yang paling kita butuhkan tuh bukan uang. Tapi rezeki yang paling utama di masa Covid ini adalah kesehatan. Betul nggak? Gitu. Betul sekali. Jadi bukan hanya nama Allah Ar-Razzaq, tetapi Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir itu terkait dengan rezeki. Tapi rezeki dalam makna yang luas. Bukan makna sekedar harta gitu. Allah alam bisawab, silakan. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Andrian, Ustaz. Izin bertanya, apakah habaib termasuk yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penjelasan tadi, Ustaz? Apakah apa? Habaib. Habib Ar-Rizik. Oh, bukan. Habaib. Oh iya. Oke. Apakah habaib termasuk yang dilebihkan begini? Ada, mohon maaf ini ada yang kepencet ya. Saya kok ke screen lagi nih, mau close screen. Oke, sebentar.
Ada kelebihan mutlak, ada kelebihan bersyarat. Nah, kalau kelebihan keutamaan mutlak itu semua orang yang taat, semua orang yang soleh, semua orang yang dekat kepada Allah, yang menjauhi maksiat, itu adalah secara mutlak orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Tapi konteks habaib itu keutamaan bersyarat. Artinya dia harus memiliki keutamaan mutlak dulu, baru kehabibannya itu memiliki nilai plus. Kalau mau kita bahasakan udah, habaib itu kan keturunan Rasul, kira-kira gitu kan. Nah, keturunan itu dia menjadi bernilai ketika nilai mutlak itu ada. Misalkan ini ulama soleh, ada habib soleh, nah baru habib yang soleh ini lebih utama daripada ulama yang soleh ini. Tapi kalau ulama ini soleh, ada habib yang tidak soleh, maka kehabibannya itu nggak ada nilainya. Ya makanya kan kita tahu bagaimana pamannya Nabi. Pamannya Nabi kan di neraka. Abi Lahab di neraka. Pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib kan di neraka. Ya, bagaimana tidak bergunanya nasab mulia itu tidak memiliki keutamaan ketika kita tidak mulia. Tetapi ketika kita mulia, plus kita ini memiliki nasab yang mulia, tentu ini punya nilai plus. Jadi gitu jawaban saya. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan, kita masih punya waktu 1 menit. Oke Ustaz, sepertinya tidak ada lagi. Mungkin bisa kita tutup Ustaz. Baik ya. Mohon ya. Kita tutup dengan doa ya. Ya Ustaz. Ya. Mari kita tengahkan tangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma rabbana ya rabbana ighfir lana khatayana wa jahlana wa israfana fi amrina kulliha wa ma anta a'lamu biha minna. Allahumma ighfir lana khatayana wa amdina wa jahlana wa hazlana wa kulla dhalika indana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.